Nama aku Nadia Farah. Nah, aku itu seorang mahasiswa pasca sarjana jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini aku mau memperkenalkan kalian nih sama salah satu produk pembelajaran yang sempat aku kembangin beberapa waktu yang lalu ya. Media ini tuh namanya tuh Gameplay Around Statistic. Nah, game ini uh, berisikan materi-materi dan juga game-game tentang play around tentang statistika. Nah, materi statistikanya tuh statistika di kelas tinggi. Di kelas tinggi tepatnya sih kelas 5. Nah, game play around statistik ini merupakan salah satu game berbasis website. Salah satu alasan aku kenapa sih kok aku pakai website, yang pertama tuh karena website tuh fleksibel dalam artian kenapa website tuh fleksibel, kita tuh bisa menggunakan website, kita bisa mengakses website itu di mana aja dan kapan aja. Kemudian kita juga bisa pakai laptop. Selain itu kita juga bisa pakai HP. Jadi terserah kita mau aksesnya pakai apa dan di mana dan kapan itu sewaktu-waktu bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu berhubung ini juga karena pandemi ya, sekarang udah serba online, semuanya pembelajaran pakai online. Oleh karena itu produk ini menurutku sangat cocok untuk anak-anak kelas 5 yang mau belajar tentang statistika, khususnya statistika tentang penyajian data dalam diagram lingkaran. Nah, tahu nggak kenapa kok aku milih penyajian data dalam diagram lingkaran? Alasannya yang pertama, soalnya materi penyajian data dalam diagram lingkaran ini merupakan materi yang menurut anak-anak sekolah dasar itu lebih sulit daripada materi penyajian data yang lainnya. Kenapa? Karena dalam membuat diagram lingkaran kita harus tahu derajatnya berapa, kemudian presentasinya berapa. Nah, itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang lainnya. Kemudian ya kita tahu siswa kelas 5 memang sudah bisa berpikir secara abstrak, tapi abstraknya mereka itu belum abstrak yang terlalu tinggi gitu loh. Jadi media ini sangat cocok buat guru-guru ataupun buat siswa yang mau belajar sendiri tentang materi penyajian data dalam diagram lingkaran. Nah, biar nggak lama-lama, sekarang aku mau perkenalkan kalian sama media ini. Oke? Stay tune. Nah, yang pertama, sekarang kita buka di Google Chrome atau web browser lainnya. Nah, kita itu yang pertama itu buka website namanya tuh Play Around Statistic, tapi aku tuh nyingkatnya PAUS. Nah, jadi nanti di PAUS itu ya gitu, ada gamenya, ada materinya juga. Nah, kalian nanti juga bisa memilih beberapa kesan pesan yang sesuai dengan kalian setelah menggunakan media ini. Oke? Sorry. Nah, ini dia. Setelah ini ya, websitenya tuh PAUS, kemudian garis samping itu Play Around Statistic. Nah, di sini kan udah muncul webnya, udah muncul halamannya. Nah, di sini sekarang kita itu bisa mengisikan nama kita. Nah, namanya siapa? Ini bisa dituliskan di sini nama lengkapnya, misalkan Supiyardi Suroto. Supiyardi ya namanya misalkan. Kemudian kelasnya itu kita pilih kelas 5. Kenapa kelas 5? Karena materi ini untuk kelas 5. Nah, kita juga bisa menuliskan alamat sekolah kita. Misalkan SD Negeri Palukumba. Misalnya gitu ya. Ini bisa terserah sesuai sekolah kalian masing-masing. Nah, kalau sudah kita submit ya. Kalau sudah kita submit, kemudian
yang muncul pertama kali itu adalah materi. Kenapa kok materi? Karena harapan saya itu, harapan aku dalam ngembangin ini tuh, setelah masuk ke website, siswa itu langsung belajar tentang materi. Nah, materi-materi tentang penyajian data itu di sini dijelaskan tentang penyajian data dalam diagram lingkaran. Kemudian nah, di sini tuh ada contoh-contoh diagram lingkaran itu apa sih? Nanti juga dijelaskan di situ. Kemudian bagian-bagian dari diagram lingkaran itu apa saja juga dijelaskan. Nah, selanjutnya itu ada contoh-contoh juga, ada beberapa contoh soal bagaimana cara kita menentukan derajat data dalam diagram lingkaran itu seperti apa. Nah, di situ juga ada. Kemudian bagaimana kita menentukan presentasenya, di situ juga ada contohnya. Nah, selanjutnya itu, nah di sini tuh agar siswanya lebih paham bagaimana cara untuk menggambar diagram lingkaran. Di sini saya juga menyediakan di materi itu ya, di lembar materi itu ada salah satu ruang di mana siswa itu dapat mencoba mengerjakan soal penyajian data dalam diagram lingkaran di atasnya itu tadi, tapi mereka itu mengisikan, oh kira-kira kalau derajatnya segini berarti nanti gambarnya seperti apa. Nah, buat siswa-siswa latihan aja. Nah, di situ nanti juga ada rules-nya. Yang pertama yang harus dilakukan siswa itu apa, kayak misalkan ini nah di sini kan ada tempe penyet, terus kemudian ayam bakar dan lain sebagainya, bebek goreng, iya ayam panggang. Nah, di sini derajat awalnya itu kita isikan dengan 0. Karena derajat awal kan memang dimulai dari titik 0 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita tambahkan berapa kira-kira. Ini kalau kalian mau belajar benar, kalian isi dengan benar-benar. Nah, kalau misalkan kita coba misalkan derajat keduanya itu 45 gitu ya, 0 sampai 45. Nah, itu tempe penyet. Nah, selanjutnya, nah ada gambarnya langsung di atasnya itu. Nah, berarti 0 sampai 45 derajat ini yang warna pink ini adalah untuk bagian tempe penyet. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk bagian bebek goreng. Nah, kalau bebek goreng ini, nah sekarang kan tadi awal mulainya di 40 sampai 45. Berarti nanti kita ngisikannya lagi itu mulai dari 45 sampai misalkan berapa ya? Misalkan 120 gitu ya. Misalkan 120. Nah, yang warna biru ini itu warna biru ini tuh dari yang bebek goreng itu tadi. Nah, jadi kita tahu datanya. Oh, tempe penyet. Oh, tempe penyet itu yang warna pink. Terus yang bebek goreng itu yang warna biru. Nah, sekarang selanjutnya itu yang ayam panggang. Nah, ayam panggang ya. Ayam panggang kan warna merah nih. Terus kita coba tadi yang terakhir itu 120. Berarti kita mulainya jadi yang derajat awalnya itu 120. Nah, selanjutnya kita bikin berapa? Misalkan 270 gitu ya. Wah, bisa kan? Nah, bisa. Ada warna merahnya gitu ya. Terus selanjutnya 270 sampai derajat terakhir itu berapa? Derajat terakhir itu 360. Nah, 360. Nah, udah selesai. Terus sekarang kita cek, benar nggak sih kerjaan kita tadi? Nah, kan gambarnya seperti ini nih. Gambarnya ini yang banyak itu adalah ayam panggang. Nah, terus kita cek untuk klarifikasi. Tadi kan tulisannya kita cek sekarang jawabannya benar apa enggak. Nah, kalau jawaban benar, nah tampilkan diagram jawaban yang benar itu seperti apa. Nah yang benar itu kayak gini. Nah, sekarang kita cross check kembali apakah jawaban yang kita kerjakan tadi itu sama dengan diagram yang ini. Nah, ternyata tidak sama. Nah, kalau kayak gitu kita bisa belajar lagi, kita bisa mencoba ngisi lagi sesuai dengan data-data yang udah ada di atasnya,
atau kita langsung mulai sama main game aja. Yang penting ada materi dulu yang siswa baca, siswa juga mencoba. Habis itu baru siswa boleh mengerjakan game. Dia juga boleh belajar lagi tentang materi, memperdalam materi, atau langsung game. Karena di sini kan juga ada menu yang tersedia, ada menu nil, ada menu nilai tertinggi, ada menu KD, IPK, dan tujuan ini saya cantumkan agar siswa itu tahu nanti setelah mengakses website ini apa sih kira-kira kemampuan yang akan mereka dapatkan. Mereka tuh akan belajar tentang apa sih, tujuannya mengakses website ini itu untuk apa. Nah, kayak gitu. Terus ini di sini juga ada profil Supardi. Nah, kita coba buka satu-satu. Nanti aja deh kita buka satu-satunya nanti aja. Nah, sekarang kita selesai baca materi kan. Selesai baca materi, apakah kamu lanjut untuk bermain? Nah, di sini tuh ada lanjut untuk bermain. Nah, kalau iya kita klik iya. Setelah iya, nah selanjutnya itu akan muncul agak loading sedikit. Nah, di sini ada game ronde 1. Game ronde 1 ini ada peraturannya ya, waktunya itu 2 menit. Kemudian ronde ini terdiri dari beberapa pernyataan. Jika menurutmu pernyataan itu benar, pilihlah benar, dan jika pernyataan itu salah, pilihlah salah. Nah, gitu. Silahkan klik mulai. Nah, klik mulai ya. Sekarang kita mulai ya, kita coba ngerjain. Nah, yang pertama gini. Nah, warna kesukaan siswa kelas 5B. Ini buat contoh aja, jadi aku ngerjainnya asal gitu aja ya. Benar. Kalau benar itu ada suaranya juga. Terus ini, nah contoh soalnya itu kayak gini. Data pengunjung Jatim Park. Terus itu pernyataan itu benar enggak sih? Jika dalam bentuk tabel tersebut dijadikan dalam diagram lingkaran akan menjadi seperti berikut. Nah, kira-kira diagram lingkaran ini benar apa enggak? Nah, kita coba-coba aja ya. Nah, benar ternyata. Oke. Selanjutnya ini buat ya. Jadi aku ngarang gitu jawabannya ya. Ini cuma buat contoh. Oke. Ternyata banyak yang benar. Nah, nanti kalau misalkan kalian, ini kan ada 5 soal tuh yang tadi. Kalau misalkan kalian bener ngerjain 1-2, itu nanti ada tulisannya ups gitu. Kalau bener 3 atau 4, itu jawabannya bakalan nice. Kalau misalkan bener semua, itu nanti awesome gitu. Jadi ada penghargaannya setelah siswa mengerjakan beberapa soal itu tadi, ada penghargaan yang mereka dapat kayak gitu. Nice, oke. Nah, apakah mau tetap bermain? Itu ada perintahnya tetap bermain. Nah, kalau iya tinggal klik ya. Oke. Nah, ini di ronde 2. Di ronde 2 ini pilihan ganda. Jadi siswa itu memilih jawaban yang menurut mereka itu tepat. Oke. Mulai ya, klik mulai. Nah, di sini sama kayak tadi konsepnya, tinggal dibaca. Cuma di sini tuh ada 4 pilihan gitu ya. Siswa disuruh menghitung lah, intinya menghitung sama memilih jawaban yang tepat itu yang mana. Oke. Karena di sini bercontoh, aku ngerjainnya asal. Benar. Oke. Di bagian ini tuh juga terdiri dari 5 soal kayak tadi. Cuman ya bentuk soalnya aja yang beda gitu. Oke. Nah, ups, karena kita cuma bener 1, jadi jawabannya adalah ups. Oke. Nah, game ronde 2 selesai.
Nah, setelah selesai itu nanti ada halaman format penilaian media pembelajaran. Kenapa sih kok aku kasih format penilaiannya seperti apa juga menurut mereka tak kasih angket gini tuh buat apa? Karena aku tuh ingin tahu bagaimana sih respon mereka setelah menggunakan media ini. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin mereka itu harus jawab ya. Nah, di sini tulisannya itu wajib diisi gitu. Jadi ini aku kerjain asal gitu aja ya, buat syarat doang. Karena ini aku kan lagi nunjukin sama kalian bagaimana cara menggunakan media ini. Nah, ini nanti kalian bisa mengisikan sesuai dengan pengalaman kalian setelah menggunakan ini. Jadi kalian tidak harus ikut saya cara mengerjakannya, tapi sesuai dengan hati nurani kalian sendiri. Bagaimana sih respon kalian setelah mengerjakan ini? Apakah media ini menurut Anda menarik dan lain sebagainya? Oke? Oke, kalau sudah kirimkan jawabannya. Nah, setelah itu sambil nunggu ya, ini karena internetnya kurang baik. Ya, media ini tuh sebenarnya aku kembangin untuk membantu para guru dalam memberikan materi dalam memberikan materi atau pembelajaran terkait materi penyajian data ini. Karena kan kita tahu sekarang tuh musimnya pandemi gitu ya, pembelajarannya semuanya itu pakai IT kebanyakan. Jadi jarang sekali sekolah yang tidak menggunakan IT, karena semacam IT itu sekarang itu semacam menjadi kebutuhan. Jadi kita itu mau tidak mau, meskipun kita tidak punya, meskipun kita tidak bisa, kita itu dituntut untuk dapat memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, oleh karena itu aku kembangin media play around statistik ini buat membantu guru menyampaikan materi pembelajaran tentang penyajian data. Kita tahu semakin lama media pembelajaran itu pasti teknologinya semakin tinggi. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan pembelajaran tradisional saja, itu tidak akan bisa. Nah, oleh karena itu sebagai guru kita juga harus kreatif. Kita harus mana sih kira-kira seperti apa sih pembelajaran atau media pembelajaran yang bisa kita kembangkan. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya, sorry di sini tuh agak kurang baik sinyalnya, jadi lemot gitu. Terus nah, kita kan tadi udah ngisi itu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat menu. Misalkan salah satu contohnya, ini menu-menu yang ada di toolbarnya, yang ada di atasnya pause play around statistik ini. Yang pertama itu ada menu. Nah, di tampilan menu ini nanti ada tulisannya selamat datang di PAUS. Nah, play around statistik penyajian data dalam diagram lingkaran untuk siswa kelas 5. Nah, di menu ini ada ini yang gambar rumah ini adalah materi, icon untuk materi yang bisa kalian klik kalau misalkan kalian mau baca materi lagi. Kemudian ada yang gambar stick games gini. Nah, itu permainan game ronde 1. Terus yang gambar slice roti ini, nah itu adalah permainan gambar ronde 2. Nah, yang terakhir itu ada yang kayak bukan mesin cuci sih, ada yang kayak kotaan gini. Kotaan itu kayak box gitu, itu tentang angket respon siswanya seperti apa setelah menggunakan ini. Nah, untuk lebih jelasnya di bawah itu ada
juga ada kontak us. Nah itu ada email aku sebagai email saya sebagai pengembang. Kemudian ada informasi lain, ini ada Facebook, Twitter, ada Instagram yang bisa kalian akses. Nanti kalian bisa hubungi kami lewat social media itu. Kemudian ini tentang game. Nah, PAUS Play Around Statistic merupakan salah satu media pembelajaran yang berisikan materi-materi dan kuis yang dapat membantu dalam penyajian data dalam diagram lingkaran untuk membantu siswa dalam belajar secara mandiri. Gitu ya. Nah, selanjutnya yakni di sini juga ada nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu nanti kan ada beberapa orang yang udah akses media ini. Nah, nanti bisa dilihat nih kira-kira nilainya tertinggi itu siapa aja sih. Nanti siswa juga bisa melihat sendiri perolehan nilai mereka itu berapa. Nah, ini nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi yang pertama itu Muhammad Ahsan Wafa. Dia itu dapat ASEM skornya 50 itu di ronde 1. Kemudian tanggalnya itu tanggal 29 bulan Juni 2020. Nah, di sini juga kalau misalkan mau cari data itu bisa. Nah, ini kan ada di all. Kalau all itu untuk semua data ya. Nilainya berapa aja, siapa nilainya tertinggi sampai yang terendah itu kelihatan. Nah, kalau misalkan mau lihat yang ronde 1 saja, itu bisa. Kalian tinggal klik yang di sini nih yang berdasarkan permainan. Nah, kalau ronde 1 tinggal klik ronde 1 terus cari data. Cari data lab ronde 1 cari data. Oke. Karena ini internetnya kurang mendukung, jadi pokoknya intinya kayak gitu. Nanti kalian bisa cari datanya sendiri. Nah, terus di sini tuh ada KD, IPK sama indikator di bagian atasnya tuh yang bisa kalian lihat kira-kira KD-nya apa, indikatornya apa gitu. Nah, ini kompetensi dasarnya itu. Nah, itu yang pertama menjelaskan tentang penyajian data dalam diagram apa saja gitu. Nah, ini indikatornya. Nah, tujuan pembelajarannya juga udah jelas saya cantumin di situ biar siswa tahu, guru-guru juga tahu, mereka bisa mengakses ini dengan baik. Oke, selanjutnya yakni karena tadi Supiardi ya, kita kan tadi loginnya pakai nama Supiardi nih. Nah, kita tuh bisa lihat profil kita tuh seperti apa, kita kelas berapa, kita dari SD mana, yang udah kita isikan di awal tadi itu bisa ada profilnya di sini. Jadi kita bisa lihat sendiri. Gitu. Nah, profil, nama lengkapnya siapa, kelas berapa, SD apa. Nanti juga ada skor di bawah itu, ada skor ya, kamu udah ngerjain soal kuis ini tuh berapa kali, terus nanti nilai yang kamu dapat itu apa aja. Nah, terus ada statusnya, materi sudah dibaca apa belum, terus game ronde 1 ronde 2 udah dibaca apa belum, udah dikerjain apa belum. Nah, di situ ada statusnya masing-masing. Nah, itu terus ada menu icon keluar yang bisa diklik. Nah, nanti kalau misalkan diklik keluar ya udah kita berarti keluar, dah selesai itu. Oh iya, ada yang lupa aku belum jelaskan tadi itu, ada di menu ya, ada di menu. Jadi di menu itu ada bagian yang di game, ada game, terus ada materi ronde 1, kemudian ronde 2 itu tadi ya. Ronde 1 ini belum bisa diklik kalau misalkan siswa belum membuka materi gitu. Jadi kalau siswa belum buka materi itu nggak bisa diklik gitu loh.
ada satu hal lagi yang aku lupa belum jelasin. Tadi kan kalau awal itu langsung masuk ke menu materi gitu ya, habis kita login itu langsung masuk ke menu materi. Nah, kenapa begitu? Itu biar siswa itu paham baca dulu gitu kan. Tapi nanti kalau kita udah selesai baca materi, soalnya udah selesai, nanti kita itu bisa ngakses ulang di menu, di bagian menu itu kan ada materi, ada game. Nah, itu bisa diakses ulang. Jadi misalkan siswa tadi nggak puas nih, tadi kok aku cuma ngerjain segitu sih, hasilnya kok cuma segitu aja, kok banyak yang salah, kira-kira jawabannya yang benar itu apa ya. Tuh nanti siswa bisa klik yang menu itu, terus bisa milih kerjain soalnya lagi kayak gitu. Oke. Nah sekarang kita bisa klik keluar, coba ya kita keluar. Nah kalau kita keluar nanti kita akan kembali ke tampilan yang awal. Oke, sampai di sini penjelasan aku tentang media game play around statistik. Nah, buat adik-adik nih yang mau belajar tentang penyajian data dalam lingkaran, atau guru-guru yang ingin memberikan tambahan pembelajaran untuk siswanya terkait materi penyajian data dan diagram lingkaran, boleh banget kalian boleh banget akses game play around statistik ini. Nah, tujuannya biar siswa itu lebih paham kan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah.